Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami menyampaikan materi media pembelajaran. Materi ini tentu saja adalah merupakan materi pokok dasar bagi calon guru, calon dosen yang akan mendapatkan profesi keguruannya. Biasanya materi ini diajarkan pada S1, bahkan juga ada di S2 dan S3 pada prodi tertentu yang mereka dipersiapkan menjadi calon seorang guru atau dosen. Saudara, materi ini adalah merupakan bagian dari teknologi pembelajaran, di mana teknologi pembelajaran itu adalah merupakan sebuah aktivitas kegiatan di dalam menopang teknik-teknik pembelajaran, yang mana salah satu di antaranya adalah media pembelajaran. Di dalam lintasan sejarah, teknologi sangat cepat berkembang. Kita lihat dari tren grafik ini, dari tahun 1500 kita melihat betapa masih sederhananya teknologi-teknologi yang mendukung dunia pembelajaran. Misalnya masih ada ketergantungan dengan buku, dengan berbagai slide printing, ya, print out yang kita lihat misalnya menggunakan OHP, demikian juga plastik yang menjadi alat bantu untuk kita tulis, kemudian kita pancarkan ke screen atau dinding. Nah, kemudian perubahan ini juga cukup besar. Perubahan ini terjadi pada 1800 dengan berkembangnya berbagai kamera, radio. Demikian juga kita melihat ada berbagai gambar-gambar yang dijadikan alat atau media daripada pembelajaran kita. Sampailah pada 1900 kita melihat perkembangan ini juga luar biasa, dengan bermunculannya televisi, demikian juga berbagai komputer yang waktu itu kita masih pahami sangat sederhana, ya, dengan model CD, ya, yang kita lihat dulu ada CD-ROM, ada mini CD, macam-macam. Yang intinya adalah komputer sudah merupakan sebuah media teknologi untuk pembelajaran yang sangat canggih. Nah, sampailah pada dekade terakhir abad 21, kita melihat pada tahun 2000-an itu sudah berkembang berbagai sosial media, berkembangnya internet, smartphone, sampailah berbagai kita pahami seperti desktop, kemudian juga laptop, hingga pada big data, ya, yang menjadi penyimpanan data yang luar biasa, yang bisa menjadi bahan-bahan akademik untuk menunjang pembelajaran yang kita lakukan. Itulah betapa cepatnya perjalanan pendidikan, pembelajaran yang ditopang oleh teknologi. Tentu saja teknologi yang berkembang ini tidak lepas dari perkembangan dari R50 atau revolusi industri 5.0. Inilah yang mengantarkan betapa cepatnya teknologi informasi ini berkembang di dunia global, bahkan juga mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan. Inilah luar biasanya teknologi yang mewarnai kehidupan manusia hari ini, yang mengantarkan pada kemajuan budaya dan peradaban kemanusiaan yang luar biasa, termasuk di dunia pendidikan dan pembelajaran. Saudara, kita pahami dulu bahwa apa rasionalitas daripada media pembelajaran. Media pembelajaran itu menurut riset para psikologi di dalam sebuah pembelajaran dikatakan bahwa setiap orang itu belajar dengan cara menerima informasi melalui alat indrawi seperti telinga, mata, hidung, mulut dan lidah, tangan, dan kulit secara sinergis. Artinya efektivitas sebuah pembelajaran secara psikologis ketika terjadi sinergi semua indrawi kita. Nah, ada kalanya indrawi itu tidak semuanya berfungsi dengan baik dalam sebuah proses pembelajaran. Disinilah seninya seorang guru dan juga kecakapan seorang guru bagaimana dia mensinergikan semua indrawi itu dengan multimedia sehingga semua indrawi itu bisa dirangsang dalam sebuah proses pembelajaran. Dan tidak ada indrawi itu yang
tidak terpakai, tidak digunakan di dalam proses pembelajaran. Maka itu kita kenal ada istilahnya multimedia, gabungan dari berbagai media audio, visual, animasi, bahkan live sekalipun yang bisa kita gunakan di dalam sistem pendidikan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu, kalau menurut pandangan psikologi belajar, bahwasanya efektivitas sebuah pembelajaran itu adalah tatkala seorang guru, dosen bisa mensinergikan semua indrawi yang dimiliki oleh manusia atau peserta didik. Inilah efektivitas itu akan berlangsung, akan terjadi sebuah interaksi, komunikasi yang dengan baik, yang berbantuan media pembelajaran. Dan disinilah seorang guru, dosen, bagaimana melakukan rekayasa teknologi ini agar bisa menyentuh, merangsang, menimbulkan hasrat dari sekian indrawi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mendukung motivasi dalam dia belajar. Berikutnya, apa yang kita kenal dengan konsep media pembelajaran? Saya menggunakan sebuah terminologi dari Raniszewski. Beliau ini adalah seorang pakar di bidang teknologi pendidikan. Beliau juga adalah seorang psikolog yang pakar di bidang pembelajaran. Beliau mengatakan bahwa instructional media refers to all device and material used by teacher and student in the teaching and learning process. Media pembelajaran merupakan keseluruhan dari perangkat dan bahan-bahan yang digunakan oleh seorang guru dan juga siswa di dalam belajar mengajar atau di dalam proses pembelajaran. Ada dua kata kunci di sini, yaitu device dan material, yaitu perangkat dan juga bahan-bahan. Kalau perangkat berarti berbicara tentang teknologi yang mendukung pembelajaran, sedangkan material adalah bahan ajar, bahan geling akademik yang dirancang, yang dijadikan bahan untuk sebuah proses pembelajaran. Nah, sehingga dengan bahan ajar yang disiapkan, materi-materi pendukung yang sudah difasilitasi, inilah yang dikemas dan dilakukan melalui apakah pengembangan bahan ajar, apakah juga turunan-turunan bahan ajar dalam bentuk berbagai modul misalnya, atau juga dalam bentuk paper-paper atau materi ajar yang disiapkan untuk setiap sesi perkuliahan atau pembelajaran dilakukan. Intinya bahwasanya media pembelajaran adalah seluruh perangkat dan bahan ajar yang digunakan oleh dosen atau tenaga pengajar di dalam sebuah proses pembelajaran. Inilah yang menjadi keyword, kata kunci daripada media pembelajaran. Jadi intinya adalah bahwa keseluruhan apa saja yang menjadi perangkat pendukung, bahan ajar pendukung di dalam sebuah proses pembelajaran, itulah yang namanya media pembelajaran. Saudara, kita melihat fungsi media pembelajaran itu sendiri. Di dalam sebuah penelitian Mayer tentang teori kognitif yang berkenaan dengan penggunaan multimedia di dalam pembelajaran, bahwa fungsi media pembelajaran intinya adalah merangsang memori belajar peserta didik. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia bisa menyimpan semua proses pembelajaran itu, apakah ilmu pengetahuan, skill, dan pengalaman belajar itu dalam long term memory. Menyimpan ilmu pengetahuan, skill dan pengalaman di dalam memori jangka panjang, sehingga ilmu yang diperoleh, yang ditransfer dari orang dewasa atau juga guru, pendidik kepada peserta didik akan tersimpan dengan baik, tertata dengan baik, dan dia berada di memori jangka panjang. Karena kita juga punya memori jangka pendek, adalah penyimpanan pengetahuan, pengalaman belajar jangka pendek. Ya, artinya dalam satu ketika bisa hilang oleh faktor tertimpanya atau masuknya pengetahuan atau ilmu dan pengalaman baru. Tapi ketika dia tersimpan di long term memory, memori jangka panjang, maka di sanalah dia akan bertahan lama, kuat. Kalaupun lupa satu ketika, kalau dia diingatkan kembali dengan memori masa lalunya, maka
memori ilmu, pengalaman, dan skill yang pernah diterima itu akan muncul kembali dan fresh kembali di dalam memori seseorang, dan itu bisa dipanggil di dalam proses pembelajaran berikutnya. Saudara, berikutnya apa karakter media pembelajaran yang baik ya, yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran? Di antaranya adalah, saya merangkai dari beberapa pandangan, di antaranya yaitu media itu harus kita dapat gunakan, useful, dapat kita gunakan. Dan juga yang kedua ada usable, mampu kita gunakan. Kemudian ada juga findable, ya barang atau teknologi yang akan kita gunakan itu ya dapat kita temukan, dapat kita cari untuk mendukung pembelajaran atau materi ajar yang kita sampaikan. Dan lagi ada istilahnya credible, dipercaya, standar, terukur, dan dapat digunakan dengan baik. Kemudian accessibility atau accessible, dan juga dapat terima teknologi yang kita pakai, media pendukung pembelajaran adalah hal-hal yang dapat diterima oleh peserta didik. Artinya memang sesuai apa yang kita gunakan dengan materi yang akan kita kembangkan dan mendukung pembelajaran. Kemudian desirable itu desire. Desire itu adanya hasrat penggunanya, gurunya sendiri, dan hasrat kediterima daripada materi ajar yang didukung oleh media pembelajaran yang kita gunakan. Dan ada juga kadang-kadang media pembelajaran tidak matching dengan apa yang kita siapkan dan peserta didik yang akan menerima pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini sering terjadi tolak belakang, bukan malah menimbulkan hasrat, tapi malah menimbulkan ignore itu bahasa Perancis, yaitu malah timbul pengabaian, bukan malah empati dan simpati, tapi malah timbul pengabaian, ignore itu cuek acuh dan tidak jadi sebuah motivasi dalam sebuah proses belajaran. Nah, sebaiknya media pembelajaran ada desire, hasrat keingintahuan dari para peserta didik dan yang kita gunakan media pembelajaran. Nah, kemudian terakhir adalah value label, ya, ada nilai tambah apa yang kita gunakan dalam media itu dan menambah, baik itu nambah keilmuannya, menambah efektivitasnya, menambah pengalaman, menambah skill, dan juga betul-betul bertambah keilmuan daripada peserta didik yang kita lakukan. Inilah kita harapkan dalam sebuah proses pembelajaran ke media pembelajaran. Saudara, selanjutnya kita melihat apa keunggulan media dalam pembelajaran ini. Banyak sekali tentunya, saya mencatat ada 9 macam. Nah, ini nanti bisa didalami sendiri. Di antaranya adalah kita mencoba, di antaranya adalah kita memungkinkan, di antaranya adalah pertama memungkinkan kita untuk melakukan pengulangan materi kita sampaikan satu waktu ke waktu yang lain. Dan yang kedua, memberikan kemudahan akses dari segi visual dari suatu proses teknik yang lebih aplikatif, sesuatu yang sangat teknis kemudian juga aplikatif dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, bisa memberikan kerangka pengalaman secara umum pada sejumlah besar peserta didik. Artinya jumlah besar sekalipun dengan media ini dapat membantu guru atau dosen menyampaikan materinya dengan efektif, dengan baik. Kemudian yang keempat, memberi gambaran hal-hal yang sifatnya ilusi menjadi sesuatu yang bersifat realitas. Dan juga yang kelima, mendapatkan atau mempertahankan perhatian peserta didik. Jadi dengan media ini juga peserta didik akan fokus dengan materi yang kita sampaikan. Yang keenam, memusatkan perhatian atau fokus pada poin-poin yang penting di dalam penyampaian materi pembelajaran kita. Yang ketujuh, kita juga bisa menghemat waktu atau melakukan efektivitas dalam pembelajaran. Delapan, menciptakan dampak atau impact atau juga nilai tambah di dalam proses pembelajaran. Misalnya untuk bisa percepatan, akselerasi, bisa juga memberikan lebih komunikatif, dan juga bisa lebih menggiring, mengguide peserta didik untuk betul-betul bisa menguasai, bisa memahami, dan juga menguasai materi dengan baik. Terakhir adalah bisa menyederhanakan pemahaman yang
agak katakan konseptual, abstrak, dan kita bawa pada hal yang lebih konkret. Nah, inilah beberapa catatan penting, keunggulan daripada media pembelajaran yang kita gunakan di dalam sebuah proses pembelajaran kita. Saudara, ada beberapa tipe-tipe atau jenis media pembelajaran. Saya kira ini sudah umum lah dikenal ya. Ada yang dikenal dengan print ya, atau print out. Kita kenal seperti pamflet, ada handout, kalau dulu istilah gitu ya. Ada lagi guides gitu ya. Macam-macam yang kita kemas secara manual. Ada juga yang secara visual dalam bentuk chart. Demikian juga ada juga dalam bentuk real ya, objek, fotograf, gambar, dan juga transparan. Ada juga yang kita kenal dengan audio visual, gabungan antara suara dan gambar. Misalnya ada slide ya, dan juga kita bentuk, ada juga bentuk tape ya, film, dan juga berbagai kemasan lain seperti misal televisi, video, dan multimedia lainnya. Ada juga model lain, misalnya kita menggunakan model statik atau display. Ini kita gunakan biasanya display, ada chart, ada board, dan sebagainya. Nah, ada juga yang kita kenal istilahnya elektronik, radio, komputer, elektronik, CD-ROM, dan berbagai multimedia lainnya. Kita ingin sampaikan ada satu yang baru di dalam media pembelajaran hari ini, yaitu adalah yang kita kenal dengan teknologi 5.0, di mana ada perubahan besar, transformasi dari teknologi pembelajaran yang berbasis universe menuju metaverse. Universe kita pahami adalah pembelajaran yang bersifat masih dunia nyata, real, dalam dunia nyata. Tapi metaverse adalah real secara empirik, tapi di dunia maya. Nah, di sini yang saya ingin katakan bahwa ada perubahan besar di dalam proses pembelajaran kita hari ini, di mana profesional dan tenaga pendidik sudah mulai masuk di dalam dunia metaverse ini. Dalam dunia metaverse, orang tidak lagi tampil dengan dirinya seutuhnya, tapi dia muncul tampil dengan karakter-karakter. Seperti misalnya yang dikemas melalui AI atau Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini yang dikemas dalam bentuk karakter-karakter. Jadi karakter si A, si gurunya atau dosennya, dia kemas dengan gambar, dengan model, dengan gaya. Itulah dia tuangkan dalam bentuk kartun-kartun atau istilahnya robot-robot yang nanti akan diperankan di dalam dunia metaverse. Nah, inilah yang saya katakan model pembelajaran gaya baru yang nanti akan terjadi dan sekarang sudah mulai dilakukan oleh dunia, baik itu dunia teknologi pelatihan, bahkan juga market, sampai pada dunia pendidikan. Nah, ini dikenal dengan media pembelajaran transformatif, yaitu dari universe kepada metaverse. Apa perubahan terjadi, saudara, yang kita lihat, kita pahami dari perubahan besar ini? Yaitu dunia di mana kita tidak lagi justru menggunakan alat-alat yang berupa fisik secara langsung, tapi semua fasilitas itu sudah ada di dunia metaverse. Laptopnya, desktopnya, ya, atau juga dikenal sekarang rolltopnya, gitu. Itu sudah ada di sana. Kita hanya bermain dengan sentuhan jari dan pandangan mata, dengan isyarat-isyarat, dengan tombol-tombol yang ada di dunia maya yang bisa dilihat oleh alat yang seperti dilihat di depan. Nah, alat inilah yang membantu kita untuk mengantarkan kita bisa masuk ke dalam dunia metaverse itu. Dan ke depan alat ini akan ditempel di mata kita, ya, di bola hitam mata kita. Jadi kita bisa tanpa lagi menggunakan alat itu. Jadi tinggal dengan sentuhan-sentuhan jari kita bisa masuk dalam dunia metaverse. Bisa melakukan berbagai apapun tindakan-tindakan, hubungan-hubungan kemanusiaan, bahkan juga dunia pelatihan, training, sampai pada dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita alami di dunia pendidikan, dunia pembelajaran, perubahan besar yang terjadi ke depan. Dan ini akan mempengaruhi media pembelajaran yang kita miliki. Saudara, metaverse ini adalah merupakan tren teknologi digital masa depan. Dan dia akan menjadi pengganti internet sebagai transformasi teknologi digital yang menggunakan serba karakter
karakter manusia yang diturunkan menjadi artificial intelligence, sehingga kita masuk ke dalam dunia metaverse itu bukanlah diri kita yang sebenarnya, tapi karakter-karakter kita yang sudah kita setting menjadi robotik, dan manusia lainnya pun seperti itu juga. Jadi kita bertemu di sana adalah karakter satu dengan karakter yang lain antar robotik, tetapi keunggulannya, kualitasnya lebih baik, lebih bagus dari manusia. Karena kita memasukkan karakter-karakter yang kita miliki itu ke dalam dunia robotik, apa yang kita inginkan. Misal kita seorang guru bahasa Inggris, kita memasukkan dalam karakter itu semua ilmu tentang bahasa Inggris, mulai dari readingnya, writingnya, conversationnya, sampai pada pemahaman keilmuan yang terkaitnya bahasa Inggris. Demikian juga dengan guru-guru yang lain, misalnya guru agama. Anda nanti memasukkan karakter-karakter keagamaan di dalam karakter-karakter robotik. Yang robotik kita itu yang masuk dalam dunia metaverse. Sehingga ketika mahasiswa bertanya tentang apapun agama, kita bisa menjelaskan, kita bisa menjawab. Karena itu sudah direkam, sudah diolah dengan teknologi artificial intelligence itu di dalam dunia metaverse. Sehingga tidak ada kesulitan kalau kita misalnya menghadapi sebuah, katakan, fenomena baru, katakan sebuah ide baru, gagasan baru, kita tidak akan kesulitan. Karena karakter-karakter kita itu sudah lebih canggih dari kita, karena sudah kita isi memorinya, dan mereka bisa menjawab apapun kebutuhan kita, apapun penjelasan yang dibutuhkan tentang agama yang berkenaan dengan kompetensi keahlian kita. Demikian juga dengan guru-guru yang lain, dosen-dosen yang lain. Semua karakter kita itu adalah merupakan karakter keunggulan, karakter yang memang tidak tertandingi. Karena kita betul-betul menjadi orang yang profesional di dalam karakter itu. Jadi ilmu kita mumpuni, skill kita juga tidak diragukan. Nah, inilah kehebatan karakter yang kita turunkan di dalam dunia metaverse ini dengan karakter-karakter kita. Dan kita bisa menggunakan media apapun di dalam dunia metaverse. Semua bisa kita lakukan dengan teknologi yang sudah difasilitasi di dalam dunia metaverse. Ini perubahan besar. Ini transformasi pembelajaran yang akan membuat kaget semua manusia, yang akan membuat manusia kehilangan kemanusiaannya, kehilangan kebudayaan, kehilangan peradabannya. Kalau mereka tidak siap dengan teknologi transformasi ini di masa akan datang. Dunia sudah mulai berbenah ke ini. Dunia sudah mulai membuka diri untuk teknologi metaverse ini. Nah, kita mau tidak mau, suka atau tidak, akan digiring menjadi guru-guru, dosen-dosen profesional yang akan harus siap masuk dalam dunia metaverse, siap merubah karakter kemanusiaan kita menjadi karakter robotik yang menjadi penyambung peradaban manusia di masa yang akan datang. Saudara, bagaimana sebuah proses pembelajaran dilakukan? Nah, ini kita lihat. Ini kayaknya kan seperti ada sebuah kelas. Ada manusia-manusia peserta didik. Sebenarnya itu semua adalah karakter. Jadi yang di hadapan itu adalah murid-murid yang karakternya itu sudah robotik, yang diturunkan dari karakter kemanusiaan. Jadi mereka ini bukan manusia-manusia, tapi mereka adalah karakter-karakter yang diturunkan ke dalam robotik. Jadi semua itu adalah seperti gurunya di depan, itu sudah karakter robotik. Yang muridnya di depan, itu semua adalah karakter robotik. Luar biasa, kita akan berhadapan dengan dunia metaverse ini. Inilah modelnya, walaupun kesannya kita berada dalam satu kelas, tapi sebenarnya itu adalah di dunia maya. Jadi kita berada di dunia metaverse, seperti real, tapi real di dunia maya atau virtual, bukan di dunia nyata. Seakan-akan seperti dunianya offline, tapi bukan. Itu sebenarnya dunia maya yang berbantuan alat, yang teknologi tadi kita bisa masuk ke dunia maya itu dengan baik. Nah, demikian juga kita bisa mengambil tempat belajar di mana saja, mau di sisi laut, di sisi gunung, di tepi perkebunan, dimanapun. Jadi kita bisa menggiring peserta didik kita belajar
di dunia metaverse sesuai dengan keinginan kita. Di mana yang kita merasa nyaman dan menyenangkan, bawa serta dirinya, bawa dengan karakter-karakternya masing-masing. Inilah luar biasanya kita akan hadapi dunia yang serba maya di masa yang akan datang. Ini juga ya kesannya seperti berhadapan kayak di sebuah pavilion ya, tempat pertemuannya, belakangnya ada background gedung. Itu semua adalah tempat-tempat yang dicari, yang nyaman dan menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak mesti harus semua di ruang kelas, tidak harus di lokal, itu sudah ketinggalan. Jadi seorang guru harus men-setting, dosen harus men-setting di mana tempat yang nyaman dan menyenangkan pembelajaran, dan di mana fasilitas pembelajaran dengan teknologinya, medianya mendukung pembelajaran bisa dilakukan. Bahkan dibawa kemanapun Anda suka. Itulah dunia metaverse yang tanpa batas, yang tanpa jarak, dan juga tanpa diikat oleh waktu, dan juga tidak diikat oleh pertemuan-pertemuan yang kita ingin lakukan. Inilah keistimewaan pembelajaran dengan media teknologi yang lebih canggih lagi. Kita masuk dalam dunia metaverse. Saudara, ini contoh saya masuk ke dunia metaverse dengan menggunakan alat. Jadi saya bisa masuk ke mana-mana itu. Saya bisa misalnya menikmati wisata gunung, laut, kemudian juga taman-taman dimanapun dengan alat itu, dengan sentuhan-sentuhan yang ada di tangan saya dan di depan saya. Saya bisa melakukan apapun masuk dalam dunia metaverse. Demikian juga saya bisa mengajar, bisa memberikan training, pelatihan, dan juga bisa melakukan transaksi masuk dunia pasar dan juga menggunakan jasa transportasi. Inilah keistimewaan daripada metaverse. Nah, jadi kelihatannya saya tampil dengan dunia real ya. Tapi saya sudah masuk dalam dunia metaverse dengan karakter saya. Saya masuk ke dalam sebuah grup. Saya juga masuk dalam dunia wisata. Sehingga saya menikmati perjalanan dunia dalam metaverse itu dengan begitu indah, nyaman, dan mempesona. Kita punya sahabat baru di sana. Kita bisa berkenalan dengan segala macam keilmuan, keahlian. Kita bisa menggunakan berbagai bahasa, bisa melakukan pendekatan berbagai multikultural, multi agama, multi etnis. Semua bisa kita temukan manusia-manusia yang kita butuhkan komunikasi di dalam dunia maya ini. Nah, inilah luar biasanya, apalagi kalau bicara hanya sekedar komunikasi antar kita dengan peserta didik. Ini luar biasa perubahan, transformasi di bidang pembelajaran yang merupakan tren yang terjadi pada abad ini. Ini saya masuk ke dunia maya, ya, dengan berbagai market, dengan berbagai fasilitas yang kita bisa nikmati di dunia maya ini. Apapun, semuanya ada. Ini saya juga bermain olahraga tenis meja di dunia maya. Ya, kelihatannya kita bermain di dunia nyata, malah kita di dunia maya tadi dengan menggunakan berbagai alat perangkat. Sekira demikian saudara, materi media pembelajaran ini saya sampaikan. Mohon maaf tidak terlalu perfect karena situasinya tidak begitu nyaman dan menyenangkan. Saya berada di bandara sekarang, menyiapkan materi ini adalah panggilan profesional untuk saudara semua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu dalam offline pada kesempatan yang lebih luas, dan kita bisa bicara apa saja tentang universe dan juga metaverse yang menjadi pendukung media pembelajaran secara profesional. Semoga berkah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.